Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Hadirin wal hadirat, muslimin wal muslimat, al-musyahidin wal musyahidat, rahimani wa rahimakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang masih memberikan kesempatan kepada kita untuk hidup. Dan hidup bagi seorang muslim adalah kesempatan untuk memperbanyak bekal akhirat. Dan tidak ada maksud daripada hidup kecuali itu. Karena sesungguhnya seorang muslim menyadari, seorang muslimah menyadari sesadar-sadarnya bahwa dia akan pindah ke alam yang kedua bernama akhirat, dan dia pasti akan tinggalkan kehidupannya di dunia ini. Tidak hanya itu, seorang muslim dan muslimah juga menyadari bahwa hidupnya di permukaan bumi ini teramat singkat apabila dibandingkan dengan kehidupan di akhirat. Karena kehidupan di akhirat adalah hidup tanpa batas waktu. Sepanjang apapun usia kita di permukaan bumi, apabila dibandingkan dengan usia tanpa batas waktu, pasti tetap akan menjadi singkat. Karena perbandingannya adalah masa yang tanpa batas waktu. Kalau ataupun Allah berikan kepada kita usia 10 kali lebih banyak daripada usia kita yang sekarang, 1000 tahun, 2000 tahun, itu tetap saja akan singkat. Malah dibandingkan dengan hari tanpa batas waktu. Namun apa yang ada di sana, di alam tanpa batas waktu itu hanyalah hasil. Itu hanyalah hasil. Hasil dari apa? Hasil dari usia yang singkat ini. Hasil dari usia yang singkat ini. Di akhirat hanyalah hasil dari apa yang dikerjakan di dunia. Dunia tempat beramal, di akhirat tempat menikmati amal. Amal itu terbagi dua, baik dan buruk. Kalau di dunia beramal baik, maka hasilnya dinikmati di akhirat. Sebaliknya, na'udzubillah, kalau seorang manusia hidup di dunia dengan amal yang buruk, hasilnya juga dia akan nikmati di akhirat. Karena di dunia sulit untuk menerapkan hukum yang adil. Contoh, mungkin kita tahu ada seorang penguasa diktator dunia yang telah membunuh sekian ribu orang, sekian puluh ribu orang. Mungkin ya kita tahu ada nama itu. Anda tidak ingin menyebut namanya. Tempat ini terlalu mulia untuk disebut nama orang itu di tempat ini. Ya. Kalau diterapkan hukum di dunia, apa yang bisa diberikan kepadanya? Hukum bunuh, Ustaz. Oke, bunuh baru satu nyawa, pembalas satu nyawa yang dia bunuh dari puluhan ribu nyawa. Terus puluhan ribu nyawa lainnya dapat apa? Namun itu bisa di akhirat.
bahwa kesalahannya yang telah membunuh sekian puluh ribu nyawa manusia dengan cara yang batil, yang tidak diizinkan oleh pencipta langit dan bumi, akan bisa dibalas sama adil dengan semua yang telah terbunuh dengan zalim. Dan ini diantara kenapa harus ada akhirat secara logika ilmiah. Karena di dunia ini sistem keadilan tidak akan bisa diterapkan dengan sempurna. Bagaimana kita akan menerapkan hukum ghibah sementara pelakunya kita tidak tahu? Cobalah. Bagaimana cara menerapkan hukum ghibah? Maksud hukum itu adalah balasan kriminal. Kalau ghibah kita katakan kriminal. Secara agama kriminal atau tidak? Kriminal. Di dunia bagaimana menerapkannya? Pelakunya kita tidak tahu. Dia ada di ribuan kilometer dari kita. Kita tidak kenal orangnya. Dan dia menghibahi kita. Bagaimana menerapkan hukum? Tapi semua itu bisa di akhirat. Sadar akan poin ini, seorang muslim menjadikan hidupnya tujuannya adalah mencari bekal sebanyak-banyaknya selama dalam hidup yang sangat singkat ini, agar kemudian di hidup yang tanpa batas waktu dia mendapatkan hasil daripada amalnya. Dan mudah-mudahan berkumpulnya kita pada hari ini di salah satu rumah Allah di permukaan bumi, di hari di mana sebenarnya hari libur kita dari kerjaan, mudah-mudahan merupakan salah satu bukti nyata, tanda-tanda bahwa kita adalah orang yang berusaha untuk mengumpulkan amal sebanyak-banyaknya. Karena kita tahu di hari ini justru maksiat bertambah banyak, bertambah kualitas, bertambah kuantitas. Namun Allah mengarahkan hati kita untuk menjauhi maksiat yang bertambah pada hari ini justru dengan melakukan hal yang diridhoi dan dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah istiqomahkan kita di atas amal sampai detik-detik terakhir nafas kita. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, ana dimintakan untuk berbicara seputar takut kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Dan takut kepada Allah tabaraka wa ta'ala itu adalah setengah agama kita. Karena setengahnya lagi adalah harap. Setengah agama Allah ini takut, dan setengah agama Allah lainnya adalah harap. Allah mentakdirkan kehidupan, sunnatullah di permukaan bumi, ada yang diharapkan dan ada yang ditakuti. Termasuk sunnatullah di dalam agama. Karena pencipta alam dan yang menurunkan agama satu. Di alam semesta ini ada yang diharapkan, ada juga yang ditakuti. Harapkan air hujan turun, tapi takut sama petirnya. Ya atau tidak? Iya. Dan pelajari alam-alam semesta terbentang ini, makhluk ciptaan Allah tidak berbeda dengan apa yang ada di dalam syariat Allah. Ada yang ditakuti, ada yang diharapkan. Ada hewan-hewan yang diharapkan, ada hewan-hewan yang ditakuti. Ada manusia-manusia yang diharapkan, ada juga manusia-manusia yang ditakuti. Kita harapkan harta, kita takut kehilangan harta. Kita harapkan anak, kita juga takut kehilangan anak. Takut dan harap, dua hal yang selalu bersatu dalam kehidupan dunia, dan itu juga bersatu dalam agama. Agama Allah isinya setengahnya takut, setengahnya harap. Oleh karena itu, para nabi dan para rasul, tugas utama mereka dua hal. Memberikan rasa harap dan memberikan rasa takut. Allah berfirman dalam Al-Quran, dalam ayat yang mungkin semua kita familiar mendengarnya, rusulan mubasyirina
wa mundhirina. Kami utus para rasul ke permukaan bumi, tugas mereka adalah mubasyirina, pemberi kabar gembira. Ini isinya apa? Harap. Wa mundhirina, pemberi kabar petakut, pemberi kabar peringatan akan mara bahaya. Ini isinya apa? Takut. Agar apa? Li'alla yakuna linnasi 'alallahi hujjatun ba'dar rusul. Agar manusia tidak lagi punya hujjah kepada Allah setelah diutusnya para rasul. Telah diterangkan kepada kalian bahwa perbuatan kalian ini akan mengundang mara bahaya, namun kalian tetap lakukan. Kalian tidak punya hujjah di hadapan Allah untuk mengatakan, kami tak tahu. Kami tak pantas masuk neraka. Kami orang yang pantasnya dimaafkan. Kalau di dunia mah lisan bisa digerakkan apa saja. Dengan dusta tercanggih pun bisa. Namun di akhirat, pelaku dosa yang beraneka ragam, pelaku maksiat yang beraneka ragam, yang merasa dirinya benar, di akhirat akan menyatakan, memang benar-benar kami jahat. Memang benar-benar kami yang bejat. Dan memang benar-benar kami yang sesat. Itu ada di dalam Al-Quran, pengakuan-pengakuan mereka. Allah nukilkan. Rabbana ghalabat alaina shiqwatuna. Rabb kami memang bejat itu sudah benar-benar menguasai kami. Itu artinya apa? Mereka ngaku, kami ini bejat memang. Karena di akhirat seluruh kebenaran terbongkar. Kebenaran hak terbongkar, kebenaran batil pun terbongkar. Hak terlihat nyata, dan batil terlihat nyata di akhirat, sehingga tidak ada yang bisa mengingkarinya. Hal yang sama di dunia juga, tapi butuh ilmu. Dan manusia bisa mengingkari dengan dusta beraneka ragam. Namun di akhirat, mereka tidak bisa melakukan itu. Karena di dunia mereka berhadapan dengan manusia yang bisa ditipu, sementara di akhirat mereka berhadapan dengan Rabb yang maha tahu segala-galanya, membongkar segala-galanya, sehingga seluruh yang samar tidak akan lagi samar, seluruh yang didustakan akan terlihat dan terbukti dusta, seluruh kebenaran akan terbukti kebenarannya. Oleh karena itu, dalam beragama, dalam beramal, jangan sembunyi-sembunyikan sesuatu kepada Allah. Tidak ada gunanya. Karena di sisi Allah semua tampak jelas. Saya selalu mengajak diri saya, diri kita semuanya, ayo bermuamalah kepada Allah dengan, ayo bermuamalah itu kepada Allah, bukan kepada manusia. Kalau manusia kita masih bisa ngelak-ngelak begini, begini. Namun kepada Allah bagaimana caranya? Ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui khianat yang ada pada mata, dan Allah mengetahui apa yang tersembunyi di dalam dada. Maka orang yang bermuamalahnya di dunia, bermuamalah kepada Allah, hidupnya lempeng. Dia katakan apa adanya. Dia katakan dia salah, dia katakan dia salah. Saya salah, saya manusia, saya keliru. Saya sesat sebelumnya. Saya tak tahu kebenaran sebelumnya. Sekarang saya tahu, saya kembali kepada kebenaran. Ini orang-orang yang jujur di dalam bermuamalah. Namun alasan demi alasan ini itu bisa dilakukan di dunia, namun tidak bisa dilakukan di akhirat. Di dalam surat Al-Hijr ayat yang ke 49 dan 50, juga hal yang sama. Agama ini sebahagiannya harapan dan sebahagiannya takut. Allah berfirman, "Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim."
Beritahu hambaku, sampaikan kepada hambaku berita bahwa aku adalah Rabb, aku adalah Allah yang maha pengampun dan maha pengasih. Ini apa isinya? Apa isinya? Harap. Allah itu maha pengampun. Allah itu maha penyayang dan pengasih. Harapan. Karena kalau bertemu Allah, bertemu Rabb yang maha pengampun. Dan kalau diampuni oleh Allah, diberikan kasih sayang oleh Allah di akhirat. Yang tidak diampuni, tidak diberikan kasih sayang. Oleh karena itu, masuk surga butuh ampunan. Dapatkan dulu ampunan, baru dapat rahmat di surga Allah Tabaraka wa Ta'ala yang Allah berikan kepada kita. Maka mencari surga, mencari ampunan Allah, dua hal yang terpisahkan. Diampuni dulu, baru disayangi. Nampak? Diampuni dulu, pada saat dihisab, baru kemudian diizinkan masuk surga dan mendapatkan nikmat di surga. Dua-duanya, baik ampunan adalah harapan, atau kasih sayang yang ada di surga Allah dengan aneka ragam rahmat dan nikmat yang sangat banyak, juga adalah harapan. Ini satu sisi pertama agama, harapan. Yang sisi yang kedua apa? Wa anna adzabi huwal adzabul alim. Dan sesungguhnya azab, beritahu juga mereka, dan sesungguhnya azabku juga azab yang teramat pedih. Jangan beritahu mereka kasih sayang saja. Beritahu juga mereka, aku memiliki azab, dan azab itu sangat teramat pedih. Saking pedihnya, Allah sampaikan kepada kita, kita nggak bisa bayangkan. Saking pedihnya, Rasul sampaikan kepada kita, namun kita nggak bisa bayangkan. Karena di dunia itu nggak ada yang seperti itu. Allah berfirman tentang penduduk neraka, la yamutu fiha wa la yahya. Mereka tidak hidup di neraka, mati juga tidak. Coba bayangkan bagaimana caranya. Hah? Apa? Bisa nggak kita membayangkan apa yang Allah katakan ini secara gambaran? Hidup tidak, mati tidak. Dikatakan hidup, kok kayak mati? Di alam kita, yang kita tahu orang seperti ini pasti mati. Dikatakan mati, loh kok hidup? Itu kalimat yang sangat singkat menggambarkan azab dahsyat tiada tara yang sudah Allah sampaikan kepada kita, membayangkan pun tak bisa. Orang yang kepalanya hancur lebur, hancur kepalanya. Di dunia mati apa hidup? Tapi dia masih hidup. Terpisah daging dan tulangnya, semua terpisah. Di dunia orang mati apa orang hidup? Tapi dia hidup. Api membakar sampai ke bagian terdalam tubuhnya. Mati apa hidup? Tapi dia merasakan itu, dia hidup. Saking hausnya dikasih minum, bertaburan isi dalam tubuhnya, bertaburan isi dalam tubuhnya terpotong-potong. Mati apa hidup orang kayak gini? Tapi dia merasakan potongan, irisan-irisan potongan itu semuanya tanpa terkecuali. Ini yang dikatakan Allah dalam ayat yang sangat kecil saja. Tingkat dahsyat. Dan Allah sampaikan, kita pun nggak bisa bayangkan. Rasul mengatakan adab yang paling ringan di akhirat, orang yang disuruh meletakkan kakinya di dua bara api. Bisa kita bayangkan itu, bara api. Oke, bara api kita terapkan. Kalau di dunia kena bara api paling melepuh kita punya kaki. Sakit beberapa pekan.
Tapi itu tidak. Panasnya bara api yang dia injak itu membuat bagian tubuhnya semuanya kepanasan, panas menjalar ke atas sampai otak yang ada di kepalanya mendidih. Kalau otak saja sudah mendidih, bayangkan apa yang ada di dalam ini yang lebih rendah daripada otak. Itu tidak mati itu. Dan itu adab paling ringan. Yang paling ringan saja tak bisa kita bayangkan. Orang yang otaknya mendidih masih hidup. Orang yang bagian tubuh dalamnya mendidih semua jadi masih hidup. Semua ini dan yang lainnya menunjukkan bahwa beritahu mereka azabku juga sangat pedih. Yang mendapatkan rahmat Allah, yang mendapatkan harapan-harapan di sisi Allah, mendapatkan kasih sayang Allah. Dan yang mendapatkan azab, mendapatkan keadilan Allah. Sayang dan adil, dua-duanya kebaikan. Tak ada sayang yang tidak baik, dan tak ada adil yang tidak baik. Adil baik. Adil itu baik apa tidak? Sayang itu baik atau tidak? Yang mendapatkan kenikmatan, ampunan, dan mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan sayangnya Allah. Rahmatnya Allah. Kasih sayang Allah. Dan yang mendapatkan azab pedih, mendapatkan keadilan Allah. Di dunia saja, manusia tidak merasa aneh kalau manusia-manusia bejat dimasukkan penjara. Ya atau tidak? Di dunia ini saja, pelaku mutilasi 23 orang gitu. Lalu kemudian di pengadilan diputuskan penjara selama 45 tahun. Orang tepuk tangan. Masya Allah, hakim yang adil. Ini teraniaya loh, 43 tahun masuk penjara. Kok Anda tepuk tangan merasa bagus, keadilan telah ditegakkan? Di dunia saja, para manusia durjana dihukum penjara, penegakan keadilan, manusia memujinya. Kenapa kemudian manusia durjana diadili oleh Allah? Banyak yang protes. Yang protes rata-rata durjana. Karena dia ingin di dunia berbuat sesukanya dia, dan dia ingin di akhirat tak masuk neraka. Protes itu maknanya, Pak. Protesnya mereka itu maknanya, saya ingin di dunia berbuat semaunya saya, tapi di akhirat saya tidak mau masuk neraka. Coba lakukan itu di dunia. Saya mau berbuat apa saja, tapi jangan sekali-kali saya masukkan ke penjara. Orang akan tertawa, logika berpikir mau aneh. Itu pun yang akan masuk neraka itu orang-orang yang benar-benar pantas, benar-benar bejat, benar-benar celaka. Yang bejatnya sedikit-sedikit, insya Allah dapat ampunan. Insya Allah dapat ampunan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, coba lihat. Satu amal saleh, 10 langsung. Satu maksiat, 1. 2 kali dia buat amal saleh, 20. 5 kali dia buat maksiat, baru 5. Bisa bayangkan nggak orang yang amal solehnya, amal maksiatnya lebih banyak, padahal nggak ada kelipatan. Terbayang nggak? Amal solehnya, amal maksiatnya banyak, padahal amal maksiat nggak ada kelipatannya. Ini kalau di kelipatan 10, Pak. Kalau kelipatan 700. Ada kan amal soleh kelipatan 700? Langsung 700. Kalah kelipatan yang dilipat gandakan oleh Allah amal soleh, dilipat gandakan, dilipat. Kalah jumlahnya dibanding amal maksiatnya yang tidak dilipat gandakan. Nampak betapa bejatnya orang-orang yang akan masuk neraka? Ketika amal itu ditimbang di akhirat, terbukti amal solehmu sedikit.
Padahal itu telah dilipat gandakan. Amal maksiatmu terlalu banyak, padahal tidak dilipat gandakan. Maka pantas masuk neraka, pantas mendapatkan keadilan. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga bukan kita orangnya. Tapi kita harus takut. Kalau kita tidak mendapatkan ampunan itu. Rasa takut itu kita butuhkan. Karena rasa takut itu yang akan menjadikan kita membentengi diri. Sehingga harapan semua kita yang hadir di masjid ini, amal soleh kita lebih banyak dibanding amal maksiat. Amal maksiatnya pasti ada. Apa orang zaman sekarang yang lepas dari maksiat? Nggak ada. Kalau ada yang mengatakan itu pasti dusta itu. Atau akidahnya sudah sesat. Bahwa fulan, guru saya, kiai saya, itu orang yang tak berdosa. Untuk zaman sekarang ya, itu pasti cukup itu saja, cukup aliran sesat itu. Apalagi kalau sampai meyakini kiai saya bisa membentengi saya dari neraka. Kalau sudah ikut kiai itu berarti neraka sudah aman. Kalau sudah hilang rasa aman dari neraka, itu artinya silahkan berbuat maksiat sesukamu. Itu yang diinginkan syaitan. Kalau rasa takut dari neraka itu sudah hilang. Maka akidah-akidah yang seperti ini bisa kita lihat. Pelakunya banyak berbuat maksiat. Kenapa? Sudah merasa aman dari neraka, itu sudah ada yang membentengi saya dari neraka nanti. Guru saya akan berdiri di depan neraka. Kalau ada muridnya lewat, enggak, kamu bukan tempat kamu di sini, kamu di sana. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat. Kembali kita kepada apa yang kita katakan tadi, terbagi dua. Agama kita pembagiannya dua, sebahagiannya harap, sebahagiannya takut. Karena agama kita juga dua, sebahagiannya perintah, sebahagiannya larangan. Agama kita cuma dua, silahkan, jangan. Itu aja udah. Agama itu cuma dua. Silahkan, jangan. Monggo, fadol, kerjakan, gak apa-apa. Atau jangan. Itulah agama. Agama itu nggak repot-repot. Nggak banyak bagiannya. Bagiannya cuma dua. Silahkan dan jangan. Ustaz, hukum fikih ada 5. Wajib, sunat, mubah, makruh, haram. Kita katakan 4-nya silahkan, 1-nya jangan. Ya atau tidak? 4-nya apa? Silahkan, kerjakan. Bahkan yang 1-nya silahkan wajib. Silahkan tapi wajib. Gitu. Sunat, silahkan. Mubah, silahkan. Makruh, makruh apa? Jengkol apa? Jengkol silahkan tidak? Silahkan, nggak diizinkan kok, silahkan. Kok ketawa? Yang ketawa pencinta jengkol kayaknya. Sampai kepada titik makruh pun masih dapat izin silahkan. Bawang silahkan, duren silahkan. Karena aromanya demikian parah, lebih parah daripada bawang. Jadi masuk kelompok itu deh. Hanya 1 yang jangan. Maka walaupun hukumannya 5 pembahagian, tapi dilihat lagi 4-nya kerjakan, silahkan tak apa-apa, diizinkan, 1-nya yang dilarang. Jadi agama kita perintah dan larangan. Silahkan, kerjakan, tinggalkan. Itu di agama kita semuanya. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih,
Ma nahaitukum anhu fajtanibuhu. Apa yang aku larang kalian meninggalkannya, apa yang aku larang kalian mengerjakannya, maka tinggalkan itu, jauhi. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Dan apa yang kuperintahkan kepada kalian, kerjakan sesuai kemampuan kalian. Dikerjakan tapi sesuai kemampuan. Sanggup berdiri, harus berdiri, sholat wajib ya. Tak sanggup berdiri, kerjakan juga, tapi boleh duduk. Tak sanggup juga duduk, boleh berbaring. Sanggup puasa sunat, silahkan. Tak sanggup juga, tidak apa-apa. Seberapa sanggup? Semakin banyak, semakin baik, semakin dekat kepada cinta Allah, dan semakin dekat dengan ridho Allah. Mudah-mudahan dengannya menjadi orang yang diizinkan Allah untuk masuk surga. Apa yang aku larang kalian mengerjakannya, jauhi, tinggalkan. Apa yang aku perintahkan kalian mengerjakannya, maka lakukan sesuai kemampuan kalian. Itulah sabda Rasul kita tercinta. Berarti agama Rasul kita tercinta, yang diajarkan Rasul kita tercinta, setengahnya adalah larangan, setengahnya adalah perintah untuk dikerjakan. Namun, yang dilarang-dilarang itu, kita suka. Yang disuruh-suruh itu, kita tak suka. Disinilah letaknya ujian. Kalau yang dilarang-larang itu kita benci, yang diperintah itu kita suka, kalau terbalik ya, tak ada ujian. Justru ujiannya terletak di titik yang dilarang apa yang Anda suka. Yang disuruh apa yang Anda tak suka. Disinilah posisi harapan dan takut. Sengaja kita melakukan apa yang kita tidak suka karena di baliknya ada yang harapan yang sangat besar. Itu dia. Ada harapan yang sangat besar. Suka kita ini, nggak suka kita. Tapi ada harapan yang sangat besar di ujung. Apabila yang tak suka ini dikerjakan, ada harapan yang sangat besar yang menanti. Karena harapan yang sangat besar itu, kita berkorban sedikit melakukan sesuatu yang tidak kita suka, agar mendapatkan harapan besar itu. Faham? Sebaliknya, dan ini materi kita. Kita suka. Tapi ada bencana besar di ujungnya. Kita suka, tapi ada apa? Ada bencana besar, azab alim. Azab alim, azab yang teramat dahsyat, teramat pedih di ujungnya. Kita suka ini. Tapi diancam, yang suka ini kalau kita kerjakan, diancam dengan azab yang sangat dahsyat, yang sebahagiannya diterangkan. Yang kalau manusia melihat azab itu, kalau mereka pernah melihat azab itu, nggak akan berani berbuat maksiat. Itu yang dikatakan oleh Nabi kita tercinta. Kalau kalian sudah melihat, kalau kalian bisa melihat apa yang saya lihat, saya kalian banyak menangis. Sedikit tertawa. Ketika ditanya, ya Rasulullah, engkau telah melihat apa? Rasulullah mengatakan, aku melihat surga dan neraka. Dan kepada para malaikat Allah bertanya, apa yang mereka takuti? Orang-orang yang duduk berkumpul di majelis ilmu, apa yang mereka takuti? Dalam hadis yang sahih dari Imam Bukhari, panjang hadisnya, namun diantaranya adalah Allah bertanya kepada malaikat, mereka ketika hadir di majelis taklim itu, apa sih yang mereka takuti? Kenapa nggak pergi saja sana? Di tempat-tempat maksiat, ada musik, ada orang joget-joget, ada khamar, ada... Kenapa mereka berkumpul? Apa yang mereka takuti? Kata malaikat, mereka takut adab engkau ya Rabb.
Mereka takut neraka. Allah bertanya kepada mereka, para malaikat, hal ra'auha. Apakah mereka pernah melihat neraka? Malaikat menjawab tidak. Allah bertanya lagi, fakaifa idza ra'auha. Lalu bagaimana kalau mereka pernah melihat neraka itu? Jawaban malaikat, mereka pasti akan lebih lari lagi, lebih cepat lagi larinya menghindar dari maksiat itu. Itu kalau mereka melihat neraka. Masyarul muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Di sini letaknya ujian. Yang dilarang-dilarang itu kita suka. Sehingga butuh diberikan rasa takut agar sukanya tersebut terhenti dikarenakan ada rasa takut yang membentengi. Sehingga rasa takut itu adalah anugerah Allah yang Allah berikan kepada kita agar kita selamat dari mara bahaya yang ditakuti itu. Rasa takut itu adalah kebaikan yang Allah berikan kepada kita agar kita selamat dari mara bahaya yang ditakuti. Dan apa yang ditakuti dari mara bahaya itu bukan cerita kosong, bukan cerita khayal. Dia benar-benar mara bahaya besar. Oleh karena itu diutus para nabi dan para rasul yang sangat banyak untuk menyampaikan itu kepada manusia. Diturunkan Al-Quran dan dikekalkan Al-Quran untuk menjadi kekal ancaman mara bahaya itu. Dan itu pasti akan datang. Dan Allah Tabaraka wa Ta'ala berikan sebahagian contoh-contoh kecil dari manusia-manusia yang diazab, Allah ceritakan di dalamnya, dan Allah buktikan sebahagian kecil dalam kehidupan nyata. Itu cuma sebagian kecil yang Allah buktikan. Sehingga ketika dibongkar kuburnya sudah terbakar, sudah gosong, sudah itu sebagian kecil. Dan itu tidak menambah iman kita. Kenapa? Karena iman kita telah sempurna sebelum itu. Melihat itu, wah tambah beriman saya. Sebelumnya gimana? Oh, enggak maksudnya. Bongkar kuburannya, nampak orang gosong. Semenjak itu saya betul-betul beriman dengan ada adab kubur. Jadi sebelumnya Anda tidak beriman. Tak ada cerita itu pun kita beriman, seiman-imannya. Saya yakin ada adab kubur. Itu hanya sebagian kecil yang Allah lihatkan. Yang ada di dalam kubur dari adab jauh lebih dahsyat daripada itu. Kita beriman sebelum adanya itu dan terdengarnya suara-suara jadikan kubur yang kata orang jadikan dari alam kubur semacamnya. Dan kisah-kisah lainnya yang kisah nyata ya. Yang menunjukkan bahwa Allah membuktikan itu adalah hal yang nyata. Baik. Jadi rasa takut ini ma'asyarul muslimin kita butuhkan. Dan sebenarnya semua agama itu kita butuhkan. Namun karena pada kesempatan yang berbagi ini kita diminta untuk bicara rasa takut, harus kita ketahui bahwa kita butuh rasa takut itu. Karena kalau rasa takut itu sudah hilang, yang disuka-sukai itu tuh nggak ada lagi pagarnya. Pagarnya udah nggak ada. Pagar pembatas untuk kita melakukannya udah nggak ada karena telah hilang rasa takut yang membentengi tadi. Rasa takut itu yang membentengi orang yang beriman. Dia cinta harta. Cinta harta itu ada di dalam dirinya. Namun dia takut berbuat riba karena diancam. Dia takut mencuri karena diancam. Dia takut transaksi-transaksi yang haram karena diancam. Ada ancamannya dalam agama kita. Dia ada cintanya di sana, tapi dia tidak berani melakukannya karena dia sangat-sangat tahu bahwa ada hal-hal berat, ancaman berat yang akan terjadi, bencana besar yang akan dia dapatkan dengan kelakuannya atau perbuatannya yang seperti ini.
Dan itu yang hanya itu yang bisa menghalangi orang dari maksiat. Kalau yang penghalangnya hanya pandangan mata manusia, itu bisa ditutup. Kalau penghalangnya hanya CCTV, CCTV bisa dirusak. Ya. Terbukti sekarang berapa banyak CCTV. Perampok tetap juga bisa berhasil merampok. Atau dia tutup wajah segala macam, sehingga sulit untuk dideteksi siapa orangnya. Ma'asyarul muslimin. Maka inilah kelebihan agama Allah. Kelebihan agama Allah ada pada rasa takut yang tertanam di dalam diri, yang mencegah diri menuju hal yang dia sukai, namun tak diizinkan oleh syariat. Itu kesimpulannya. Dia ingin, tapi dia mencegah dirinya untuk keinginannya itu, karena keinginannya itu sudah sesuatu yang tidak diizinkan Allah untuk dia lakukan. Dan ini bervariasi. Insya Allah mayoritas kita banyak yang tahu yang kita suka itu, suka kita lihat dengan mata, suka kita dengar dengan telinga, suka kita ucapkan dengan lisan, suka kita pergi ke tempat itu dengan melangkahkan kaki, suka kita ambil, suka kita beri, suka kita tanda tangani, suka kita sentuh, suka kita fikirkan, suka kita lakukan amalan-amalan hati, namun dilarang oleh Allah. Dan larangan-larangan itu, dari hal yang kita sukai itu, dikatakan ini adalah dosa, dan dosa ini adalah kumpulan azab nanti di kampung akhirat. Oleh karena itu, barang siapa di antara manusia yang benar-benar takut, maka akan terlihat dia jauh dari yang dia suka, yang dilarang. Dia suka tapi dilarang. Namun apabila dia suka tak dilarang, maka ucapannya adalah silahkan. Kita suka harta, tapi tak dilarang. Ya silakan. Silakan punya 100 miliar, 200 miliar. Asal halal. Nggak apa-apa. Wa ataitum ihdahunna qintara. Apabila kalian sudah menikah dan telah memberikan kepada istri kalian harta yang melimpah ruah. Harta yang sangat banyak sebagai mahar. Kenapa Allah menyebut harta melimpah ruah? Harta yang sangat banyak. Karena manusia memang cinta itu, terutama wanita. Sehingga Allah Ta'ala menyebut kalian telah memberikan harta yang sangat banyak kepada dia sebagai mahar. Wala ta'khudhu minhu syai'a. Jangan coba-coba lagi ambil lagi mahar itu dari wanita tersebut, walau harta itu sudah sangat banyak. Dulu giliran sayang maharnya dikasih sebanyak-banyaknya. 500 miliar, Masya Allah. Supaya apa? Diekspos di televisi nasional. Gitu. Kan kalau sudah berhubungan badan, jangan coba-coba minta lagi. Itu nggak boleh. Harta halal. Harta halal pada dasarnya halal. Sebanyak apapun. Islam tidak bertabrakan dengan kekayaan. Bahkan Islam adalah agama fitrah. Fitrah kita semuanya cinta harta. Maka harta sebanyak apapun tidak bertabrakan dengan fitrah. Yang bertabrakan dengan agama adalah, bertabrakan dengan Islam adalah harta yang haram. Sekecil apapun. Apalagi besar. Harta yang di dalamnya ada penzoliman kepada manusia. Harta yang di dalamnya ada hasil khianat. Harta yang di dalamnya ada hasil penipuan. Harta yang di dalamnya adalah tangis orang lain yang kita nikmati sambil tertawa. Kepedihan orang lain yang kita nikmati. Dan Allah Maha Adil dalam memberikan hukuman. Di dunia sulit. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, maka takut adalah bahagian daripada sifat dan sifat yang sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala. Lebih daripada sekedar dicintai, ana mengatakan bahwa itu sifat yang kita butuhkan. Karena
tujuan hidup kita adalah surga dan selamat dari neraka, maka kebutuhan selamat dari nerakanya itu adalah takut itu. Ketika takut dihisab, amal kita benahi. Jadi masing-masing diri membenahi amal masing-masing karena rasa takut yang ada pada diri masing-masing itu. Dan itulah kehebatan agama Allah yang tak akan mungkin ada peraturan dunia yang sampai kepada seperti itu. Tak ada manusia mengawasi dirinya masing-masing kecuali di agama Allah. Engkau ada awas, ada pengawas dirimu. Siapa pengawas dirimu? Dirimu sendiri. Itu yang disebut dengan muraqabatullah. Diri mengawasi diri. Siapa yang mengawasi diri kita? Ya diri kita sendiri. Lalu bagaimana caranya untuk lepas dari pengawasan itu? Nggak bisa. Kita ingin, tapi diri kita takut. Lah, takutnya itu yang mengawasi inginnya. Paham nggak? Jadi diri kita sebagai pengawas diri kita. Kalau pengawasnya orang lain bisa ketiduran. Orang lain bisa safar. Orang lain bisa ditipu. Orang lain bisa diberikan argumentasi-argumentasi yang membuat dia akhirnya ya Anda benar. Tapi kalau sudah diri mengawasi diri, bagaimana cara lari? Kemana mau lari? Yang mengawasi diri Anda adalah Anda sendiri. Rasa takutmu mengawasi rasa sukamu kepada sesuatu yang tidak diizinkan untuk dinikmati. Taib, kalau rasa takut itu hilang, apa yang akan terjadi? Bebas. Sebebas-bebasnya. Dan itu yang diinginkan oleh orang-orang kufar, terutama orang-orang dari barat sana sekarang. Itu pola hidup mereka. Asal engkau tidak mengganggu orang lain tidak teraniaya oleh dirimu, asal dilakukan suka atas rasa suka, maka tak ada hukuman yang menjerat. Itu bukan kriminalisme. Sehingga lahirlah agama apa? Kehidupan yang tak pernah ada kejelasan. Sembraut. Oke, saya suka. Tapi ada orang lain nggak suka loh. Ada orang lain yang nggak suka. Apakah sukanya dirimu engkau lakukan juga padahal ada orang lain yang tak suka? Engkau ambil hartanya. Engkau suka, oke. Orang yang diambil harta nggak suka. Seorang lelaki datang kepada Nabi SAW dan berkata, pemuda waktu itu dia masih muda dan berkata, ya Rasulullah, izin li fi zina. Ya Allah, izinkan saya berzina. Ini adalah kejujuran tingkat tinggi. Kejujuran tingkat tinggi. Dan itu hebatnya orang-orang terdahulu. Dan itu salah satu, sampai sekarang masih menjadi ciri khas orang Arab, jujur mereka tinggi. Mengatakan apa yang ada di isi hatinya. Rasulullah mengatakan, kalau zina itu kan, saya suka, dia juga suka. Kan sama-sama suka. Tapi lihat Rasulullah, apakah engkau ridho kalau ibumu dizinai orang? Oke, engkau ridho. Wanita itu ridho. Sekarang coba, kalau ibumu dizinai orang, kamu suka nggak? Tidak. Berarti ada orang lain yang tidak suka dengan pekerjaan itu. Termasuk dirinya yang melakukan itu nggak suka. Anakmu? Enggak. Saudara perempuanmu? Enggak juga. Orang lain juga enggak suka. Yang kau zinai itu adalah ibunya orang, anak gadisnya orang, saudara perempuannya orang, saudari orang, gitu kan? Engkau juga punya ibu, engkau tak mau. Engkau juga punya anak gadis, engkau tak mau. Engkau juga punya saudari, engkau tak mau. Itu juga ibunya orang, saudarinya orang, anak gadisnya orang. Itu lihat syariat Allah.
Oleh karena itu apabila tidak ada lagi rasa takut asal mau, hancur kehidupan. Dunia ibahah tidak mendatangkan kecuali petaka dan bencana. Dunia asal suka, asal ridho, tak ada yang bisa memprotes. Itu semua ketika rasa takut telah dicabut dari hati, hidup dunia ini saja. Nggak ada, setelah dunia ini nggak ada. Kita hanya menikmati hidup di dunia ini, nggak ada rasa takut di akhirat. Akan ada nanti di akhirat begini, yang akan ada di akhirat begitu. Ancaman-ancaman itu nggak ada dalam rumus mereka. In hiya illa hayatuna dunya. Sehingga tidak ada yang harus ditakuti. Yang ditakuti itu hanya hukum dunia dianggap kriminal. Baru dia takut. Sebenarnya takut dunia saja. Namun takut dunia ini nggak bisa. Kenapa? Bisa diakali. Bisa tidak ketahuan. Bisa ditutup. Bisa seolah-olah keburukan itu adalah kebenaran. Bisa dimainkan dengan aneka ragam hujah-hujah yang batil. Maka pengetahuan manusia tentang Allah melahirkan dua hal. Melahirkan rasa harap yang besar akan kasih sayang Allah, dan melahirkan rasa takut yang besar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah kalau ridho, Allah akan memberikan ampunan dan kasih sayang. Namun kalau Allah murka, Allah memberikan azab yang sangat teramat dahsyat. Kalau kita lihat agama kita, banyak hal yang harus ditakuti. Yang terbesar di antaranya adalah, yang paling besar adalah takut kepada Allah. Takut kepada murka Allah. Dan takut kepada neraka Allah. Itu yang terbesar. Takut kepada Allah dan murkanya dan nerakanya. Tapi selain itu juga banyak yang ditakuti. Takut wafat dalam keadaan su'ul khatimah. Takut dosa tak diampuni. Takut dapat catatan kitab di tangan kiri. Takut amal maksiatnya lebih berat daripada amal ibadah dan ketaatan. Takut amal tidak diterima. Itu juga ada takutnya. Takut amal tidak diterima. Takut istiqomah yang sekarang berubah di akhir hayat menjadi intikas, berbalik lagi ke kemaksiatan. Istiqomahnya tidak continue. Istiqomahnya berhenti, ketaatannya berhenti dan pindah. Dan itu ada. Ada orang-orang yang sudah rajin, hilang. Begitu ketemu lagi, sudah di atas perbuatan maksiat. Jadi itu hal yang harus ditakuti. Dan takut juga dosa kita dibalas oleh Allah di akhirat. Takut dosa kita penghambat datangnya hidayah. Takut dosa kita dibongkar oleh Allah di dunia. Banyak hal yang ditakuti. Namun semuanya mengarah kepada sesuatu yang adalah dosa yang mengundang aneka ragam mara bahaya. Oleh karena itu, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran tentang orang-orang yang Allah cintai. Dan ini takut tingkat tinggi. Surat Al-Mu'minun ayat 60. Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un.
Orang-orang yang melakukan apa yang mereka lakukan, yang mendatangi apa yang mereka datangi, maksudnya mengerjakan apa yang mereka kerjakan, dan hati mereka takut. Ini takut tingkat tinggi. Karena makna ayat adalah orang yang sholat, puasa, bersedekah, tapi takut tidak diterima. Takut menjadi sia-sia. Kalau sudah sampai kepada takut yang seperti ini, apalagi takut maksiat, itu dia sudah lewat di atas level itu. Dia ibadah dan takut tidak diterima. Dan inilah sebenarnya sifat asli orang yang beriman. Sifat asli orang yang beriman adalah menggabungkan aneka ragam ketaatan dengan ketakutan. Apabila ini ada pada diri kita, berharaplah dengan harapan besar, mudah-mudahan iman yang sebenarnya iman itu benar-benar ada di dalam diri kita. Berharap ya, karena kepastian semuanya di tangan Allah. Ayat ini bukan berbicara pelaku maksiat. Ayat ini berbicara orang yang rajin sholat, rajin puasa, rajin zakat, rajin ngaji, rajin baca Quran, rajin sedekah, rajin umrah, rajin berbakti ke orang tua, rajin amanah, namun masih takut. Seperti para malaikat, mirip para malaikat. Kalau manusia tidak ada yang seperti malaikat. Malaikat hidup mereka semuanya taat, tetap takut kepada Allah. Karena mereka tahu siapa Allah. Ini takut tingkat tinggi. Karena itu dipuji oleh Allah di dalam Al-Quran. Lalu Allah katakan, Ulaika yusari'una fil khairati wa hum laha sabiqun. Ayat setelahnya, ayat ke-61. Dari surat Al-Mu'minun. Yang tadi ayat 60, ini ayat 61. Kalau sudah lahir, takut yang seperti ini, kalian akan melihat mereka adalah orang yang berpacu-pacu dalam kebaikan. Kalian akan melihat mereka adalah orang-orang yang berlomba-lomba di atas ketaatan. Imam Hasan Al-Basri mengatakan, orang mukmin itu hidup dengan taat dan takut. Dan orang kafir dan orang munafik itu hidup di atas maksiat dan rasa aman. Ini perkataan Imam Hasan Al-Basri. Orang mukmin hidup di atas taat dan takut. Dan orang kafir dan orang munafik hidup di atas maksiat dan rasa aman. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, yang diriwayatkan oleh Imam Ibnul Mubarak di dalam kitab Az-Zuhud. Rasulullah SAW bersabda, Allah Tabaraka wa Ta'ala berkata, hadisnya hadis Qudsi, La ajma'u ala abdi khawfaini, wa la ajma'u lahu amnaini. Aku tidak akan menggabungkan kepada hambaku dua ketakutan, sebagaimana aku tidak akan menggabungkan untuknya dua keamanan. Idza aminani fid dunya, apabila dia merasa aman dariku di dunia, di akhirat nggak aman itu berarti. Karena dua keamanan tidak digabungkan. Apabila dia merasa aman dariku di dunia, akhaftuhu yaumal qiyamah, maka takut itu akan kuberikan kepadanya pada hari kiamat.
Wa idza khafani fid dunya, apabila dia takut kepadaku di dunia, amantuhu yaumal qiyamah, aku akan berikan kepadanya aman pada hari kiamat. Takut di dunia, berbuah aman di akhirat. Merasa aman di dunia, berbuah takut di akhirat. Maka orang yang tadi mengatakan kenapa ada neraka, dia ingin aman di dunia, aman di akhirat. Aman di dunia dan aman di akhirat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Maka sifat takut yang merupakan ciri khas orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala akan melahirkan benteng yang sangat kuat dan kokoh dari hal yang dia sukai, namun Allah tidak izinkan. Rabb pencipta dirinya tidak izinkan. Apabila benteng ini, apabila rasa takut itu hilang, maka benteng itu roboh. Dan antara dia dan apa yang tidak diizinkan Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak akan ada lagi pagar. Maka lihatlah aksi. Dan terlalu banyak apa yang bisa kita lihat, aksi rasa tidak takutnya manusia lagi kepada Allah dan adab Allah Tabaraka wa Ta'ala, sehingga segala sesuatunya terjadi dengan terang-terangan, maksiat dengan terang-terangan. Harusnya maksiat itu dilakukan sembunyi-sembunyi, tapi ketika rasa takut makin lama makin hilang, maka maksiat itu pun dilakukan secara terang-terangan. Dan ini lebih parah. Maksiat apabila dilakukan terang-terangan, sulit Allah akan berikan kepadanya ampunan. Semoga Allah berikan kepada kita sebuah sifat yang itu adalah kebutuhan dalam hidup kita di permukaan bumi untuk mencapai kejayaan akhirat, yaitu rasa takut kepada Allah, kepada murkanya, kepada adabnya, kepada istidrajnya, kepada hal-hal yang tidak kita ridhoi, tidak kita sukai, daripada adab, daripada su'ul khatimah, daripada makar Allah Tabaraka wa Ta'ala. Namun untuk mengimbangi rasa takut harus ada rasa harapnya juga. Harus ada rasa harap, karena hidup itu apabila takut saja hancur, apabila harap saja tanpa batas. Oleh karena itu hidup mukmin itu bagaikan dua sayap burung, sebahagian setengahnya sayap bernama sayap takut, dan setengahnya lagi sayap bernama sayap harap. Dan Allah banyak memuji orang-orang yang takut. Walladzina hum min adzabi rabbihim musyfiqun. Mereka orang-orang yang takut kepada adab Rabb mereka. Wa yad'unana raghaban wa rahaba. Mereka berdoa kepada kami, beribadah kepada kami penuh rasa harap, penuh rasa takut. Tatajafa junubuhum 'anil madaji yad'una rabbahum khaufan wa tama'an. Mereka bangkit dari malam hari, dari tidurnya, lalu mereka sholat malam. Khaufan, penuh dengan rasa takut, wa tama'an, dan rasa harap. Karena kita juga tergabung dari dua hal. Satu, ketaatan yang telah kita lakukan. Dua, kemaksiatan yang pernah terjadi dan mungkin akan terjadi lagi. Jadi yang satunya ditakuti, yang satunya diharapkan. Maka jangan pernah mengasah rasa takut kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Orang yang benar-benar takut kepada Allah itu pun terlihat bahkan dalam ucapannya. Ucapannya terlihat terhadang. Ada yang menghalangi dia untuk berbicara. Ada yang menghalangi dia untuk ngomong. Padahal omongan itu asyik. Maksiat itu sifatnya asyik. Enjoy.
Maka seluruh ajakan-ajakan maksiat rata-rata ajakan untuk enjoy hidup. Bahkan tempat-tempat maksiat juga diberi nama happy-happyan gitu kan. Apa namanya itu? Pokoknya happy, enjoy gitu-gitulah. Pokoknya yang mengarah kepada happy-happy itu identik dengan nafsu, syahwat, dan identiknya dengan maksiat. Nah, wallahu ta'ala alam, ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Waktu yang tersisa kita gunakan untuk menjawab pertanyaan, andai pertanyaan itu bisa kita jawab. Di antara kita di sini masih ada yang hobi mendengar berita korupsi gitu. Hobi itu, fulan itu kriminalnya apa sih, korupsinya apa sih, berapa banyak sih, bagaimana kejadiannya sih. Harusnya rasa takut kita menghadang kita melakukan itu. Tidak ada gunanya. Dan mulut kita kemudian akan mengucapkan kata-kata yang tidak baik. Tapi asyiknya tadi, indikasi maksiat. Ada sesuatu dalam diri kita itu membawa kita ke sana. Syahwat itu mail, condong kepada maksiat. Oleh karena itu, syahwat itu harus ditahan. Jadi orang yang beriman menahan syahwatnya. Kalau tidak hanyut. Kan saya. Orang ngomong itu lagi rame-ramenya kita ikut. Ngapain? Buang-buang waktu. Buang-buang pahala. Tidak buang-buang waktu aja, buang-buang apa? Pahala. Pahala kita berikan ke dia. Ada orang yang memahami kewajiban istri itu hanya biologis untuk suaminya. Adapun yang lain itu bukan kewajiban istri. Apakah benar, Ustadz? Kayaknya nggak benar ya. Kayaknya nggak benar. Allah sudah membagi dua. Tugas luar itu diberikan kepada laki-laki. Karena memang jasadnya Allah ciptakan cocok untuk tugas luar. Dan bagian dalam rumah tangga itu tugas wanita. Sehingga Allah berikan juga kepadanya psikologis dan hal-hal yang berhubungan dengan penciptaan jasmaninya cocok untuk tugas di rumah. Maka pekerjaan-pekerjaan rumah adalah kewajiban istri. Wallahu a'lam. Kalau manusia semua hidup cuma satu kali di bumi, lalu kenapa Nabi SAW bertemu dengan nabi-nabi lain di langit ketika peristiwa Isra dan Mi'raj? Jangan jadikan peristiwa-peristiwa yang hanya segelintir kecil merusak hukum umum. Jadi pahami? Peristiwa-peristiwa yang kejadiannya hanya sekali-sekali saja. Jangan itu dijadikan argumentasi untuk merusak hukum umum.
Hukum umumnya adalah manusia hidup di bumi hanya sekali. Oke, selesai. Itu hukum umum. Lah, lihatlah. Saksikanlah berapa miliarnya, berapa puluh miliarnya. Kenapa ini menjadi sesuatu yang diragukan? Karena adanya peristiwa Isra dan Mi'raj. Rasulullah bertemu dengan Nabi Isa, Rasulullah bertemu dengan Nabi Musa, Rasulullah bertemu dengan Nabi Ibrahim. Kenapa ini diragukan? Karena itu peristiwa yang terjadi sekali. Peristiwa yang dia adalah pengecualian dari kaedah umum. Maka jadikan hukum umum adalah ini, pengecualiannya adalah ini. Enggak bertabrakan. Asal jangan ditabrakkan. Ya kan? Tidak bertabrakan, asal jangan ditabrakkan. Allah menciptakan manusia sempurna, paling sempurna. Lalu kenapa ini diciptakan kepalanya jadi dua? Kembar tapi nyatu. Kepala dua, tangan 4, kaki 4, tubuh 1. Ada atau tidak? Loh, ini kan kejadian pengecualian. Bukan hukum umum. Apabila kita melihat kehidupan di permukaan bumi ini, ada hukum umum, ada hukum pengecualian dari hukum umum itu. Agama kita juga demikian. Ada hukum umum, ada pengecualian. Semua manusia wajib sholat, kecuali sedang haid dan nifas. Jangan kemudian hukum wajib sholat dirusak gara-garanya ada orang yang tidak sholat, bernama wanita haid dan wanita nifas. Ini hukum umum, ini hukum pengecualian. Kesalahannya ada di sini. Allah ketika bicara hukum umum, kemudian dibantah dengan kejadian yang sangat minim, yaitu pengecualian dari hukum umum itu. Sebenarnya tidak bertabrakan. Kok bisa? Allah fa'alul lima yurid. Allah maha mampu mengerjakan apapun. Wallahu ta'ala alam. Neraka tidak pernah dilihat. Hukum umum. Rasul pernah melihat neraka. Surga tidak pernah terlihat mata. Hukum umum. Nabi Adam pernah ada di dalam neraka. Di dalam surga. Ibunda Hawa juga pernah ada di dalam. Bahkan iblis pernah di dalam surga. Pengecualian. Namun, tetap hukum yang ada di surga sesuatu yang tak terlihat, hukum umum. Lihat berapa miliar manusia yang tidak pernah melihat surga dan melihat neraka. Jangan dibantah hukum umum ini, akhirnya dilemahkan hukumnya hanya karena kejadian sedikit. Kejadian apa ya namanya? Apa bahasa Indonesianya itu? Kejadian yang kejadian khusus ya udah gitu. Kejadian spesial. Ketika membaca surat Hud tentang kisah para nabi, Allah melaknat perbuatan maksiat pada zaman itu, dan perbuatan tersebut banyak terjadi di zaman kita sekarang. Apakah kita umat terakhir tinggal menunggu laknat Allah?
biasanya kelakuan maksiat terjadi di umat terakhir, di umat awal pun yang kita sebut tadi cerita tentang kisah para nabi, itu pun tidak kejadian langsung dihukum. Enggak. Itu terjadi lagi, diingatkan lagi, terjadi lagi, diingatkan lagi, terjadi lagi, diingatkan lagi, terjadi lagi, ditegur lagi. Seperti itu sampai titik batas waktu yang Allah inginkan, Allah melihat sudah tidak bisa lagi diingatkan, lalu Allah turunkan azab. Seperti itu. Tidak, kita mendengar kisahnya dakwah hukum. Hukuman maksudnya. Dakwah azab. Sekira-kira kita terbayang, begitu didakwahi, tak terima, langsung diadab. Tak begitu. Prosesnya mirip proses kita. Ditegur. Ketika ditegur, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Itu ketika ditegur. Selesai tegurannya, balik lagi. Sudah mulai hilang rasa takut ketika gempa, likuifaksi itu terjadi, balik lagi. Fir'aun pun demikian. Allah kirim kodok. Allah kirim darah. Allah kirim kutu. Allah kirim belalang. Itu tidak satu fase. Kirim dulu belalang. Kewalahan Fir'aun dan kerajaan dan tentaranya yang katanya kuat, lawan belalang nggak kuat. Katanya dia punya tentara yang tak bisa dikalahkan. Tapi lawan belalang, nggak kuat. Kewalahan Fir'aun dan tentaranya yang katanya hebat. Lalu datang kepada Nabi Musa, wahai Musa, berdoalah kepada Rabbmu. Kalau Rabbmu bisa menghalau belalang ini, kami akan beriman. Lalu Nabi Musa berdoa, lalu Allah angkat belalang. Kembali lagi. Dan itu pakai proses loh. Setelah itu Allah kirim kutu. Di mana-mana kutu. Gitu lagi, datang lagi kepada Nabi Musa. Berdoalah kepada Rabbmu, angkat. Jadi ditegur. Balik lagi. Ditegur lagi, diingatkan lagi, balik lagi, ditegur lagi, diingatkan, balik lagi. Semua itu proses sampai kepada titik adab benar-benar diturunkan. Dan itu tidak tertutup kemungkinan. Kalau kita nggak balik-balik juga, adab diturunkan. Itu dia. Wallahu a'lam. Nabi Nuh 1000 tahun. 1000 tahun berdakwah. Baru setelah itu diturunkan adab. Sebelum-sebelumnya itu teguran pasti. Adabnya diturunkan setelah 1000 tahun. Bolehkah kita melakukan ba'diyah zuhur 4 rakaat dan qabliyah asar 4 rakaat? Wallahu a'lam, yang ana tahu boleh. Ada riwayat hadis qabliyah zuhur 4 dan ba'diyahnya 4. Kemudian qabliyah asar juga boleh dikerjakan 4. Namun dari 4 yang ba'diyah zuhur, duanya yang rawatib. Duanya yang rawatib. Jika seorang hamba punya dosa besar lalu bertaubat, apakah tetap masih ada azab dan siksa kubur? Betul, kita sudah bertaubat. Pertanyaannya adalah, apakah taubat kita itu diterima atau tidak? Apakah diterima atau tidak? Tahukah kita? Tak tahu. Oleh karena itu, jangan tanya apa yang kita nggak bakalan tahu. Iya.
Kaidahnya begitu. Jangan tanya sesuatu yang kita gak akan bakal bisa jawab. Karena hukumnya kita tidak tahu. Naam, kita sudah taubat. Minta ampun kepada Allah. Sudah berhenti daripada dosa itu. Tapi pertanyaannya, apakah kita tahu taubat kita diterima atau tidak? Jawabannya, tidak tahu. Kalau kita tidak tahu, maka pertanyaan ini otomatis batal. Kenapa? Karena pertanyaannya terkait dengan sesuatu yang tidak diketahui tadi. Ustaz, saya sudah bertaubat, dulunya berbuat dosa besar, saya sudah bertaubat. Apakah tidak diadab lagi di sisa kubur, diadab di neraka? Tak tahu. Jawabannya tak tahu mau bagaimana? Karena taubatnya kita tidak tahu diterima atau tidak. Secara ilmiah, ini secara bahasan ilmiah ya. Kalau diterima Allah, tak ada lagi adab. Kalau tidak diterima oleh Allah, tetap ada. Ini ilmiahnya begitu. Bahasan ilmunya begitu. Bahasan real kejadiannya, jawabannya tidak tahu. Kalau saya berbuat maksiat lalu saya tobat, apakah saya nanti akan mendapatkan adab juga dari tobat saya tadi, dari dosa tadi Ustaz, saya sudah taubat Ustaz. Taubatnya itu kita nggak tahu diterima atau tidak. Memang kita sudah taubat, tapi apakah kadar taubat kita tadi sesuai dengan kadar yang Allah inginkan? Sehingga benar-benar Allah masukkan ke dalam kadar taubatan nasuha. Kalau masuk dalam kadar taubatan nasuha, pasti Allah tidak akan ingkar janji. Allah berjanji, kalau kalian taubatan nasuha, la ukaffiranna ankum sayyi'atikum wa la udkhilannakum jannat. Aku pasti ampunkan dosa-dosa kalian, dan aku pasti akan masukkan kalian ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kalau taubatannya taubat nasuha, namun permasalahannya kita tak tahu. Kita sudah taubat, apakah taubat kita benar-benar sudah nasuha dalam penilaian Allah, bukan penilaian kita. Maka hal-hal yang berhubungan dengan sesuatu yang tidak kita ketahui, tidak bisa kita bangun di atasnya pertanyaan. Kecuali keterangannya hanya ilmiah saja. Kalau taubatan itu diterima, maka dosanya hapus. Karena Allah berjanji mengampuni dosa. Tapi kalau tidak diterima, maka dosanya tidak hapus. Wallahu ta'ala alam. Tentu harapan kita diterima. Takut tidak nah itu dia. Harapannya diterima, takut tidak diterima. Apakah seorang muslim yang baik tidak diperbolehkan secara mutlak untuk mengomentari kebijakan pemerintah yang merugikan kaum muslimin? Kaidahnya adalah, kalau hasil akhirnya capek ngomong saja, ngapain? Ngapain buang-buang waktu untuk ngomentari, marah-marah, maki-maki, hasil akhirnya Anda tak akan bisa berbuat apa-apa karena keputusan di tangan kami. Mau apa? Kecuali ngomen-ngomennya kita itu ada peluang untuk Anda seorang jenderal bintang 4 misalnya. Kalau Anda komen, peraturan itu bisa goyang gitu. Awalnya merugikan bisa dirubah, janganlah pada Pak Jenderal marah gitu. Artinya apa? Perbuatan kita itu ada efek baiknya enggak? Ada hasilnya atau tidak? Atau hanya menghabiskan waktu kita untuk komentar kemudian nggak ada apa-apa di balik semua itu? Bukankah Nabi dan para sahabat juga dizolimi oleh Abu Jahal dan kawan-kawannya? Apakah Nabi mengizinkan para sahabat untuk mencaci maki? Tapi Nabi menyuruh sabar, maafkan, biarkan. Sabar, maafkan, biarkan. Sampai kapan Ustaz? Sampai datang pertolongan Allah. Kalau pertolongan Allah tidak datang di dunia, kita akan pasti dapatkan di mana? Di akhirat. Itu pasti. Karena haknya akan kembali kepada pemilik haknya, yang menzolimi akan dibalas dengan kezolimannya
dengan keadilan yang tidak menyisakan satu kezaliman. Maka perbuatan kita mikir-mikir manfaatnya ada atau tidak. Ada efeknya atau tidak. Atau kita akan habis celah, caci, maki, marah-marah, kemudian itu hanya akan tak akan ada efek apapun. Kita juga harus mikir itu. Kalau nggak ada manfaatnya ngapain? Tapi kalau seandainya ada sesuatu yang bisa kita katakan dan perkataan kita itu bisa dengan perhitungan yang matang ya, bukan asal-asalan, bukan semangat buta, bisa paling tidak memberikan mereka untuk menimbang kembali keputusan itu. Ada kemungkinan diizinkan lagi, ada kemungkinan penzaliman itu dicabut lagi. Kalau memang seperti itu, silakan. Tapi kalau tidak, maka kita hanya menghabiskan waktu kita untuk hal yang pada akhirnya kita pun tahu sia-sia. Dan itu bukan pekerjaan orang mukmin. Sampai di sini pertemuan kita pada kesempatan yang berbahagia ini, masyaallah muslimin wal muslimat. Semoga Allah tabaraka wa taala memberikan kepada kita di dalam hati rasa takut kepadanya, kepada murkanya, kepada nerakanya, kepada aneka ragam dosa-dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan. Dan takut Allah tabaraka wa ta'ala tidak memaafkan setelah kita minta maaf kepadanya dan berulang-ulang minta ampunannya. Semoga diberikan oleh Allah ketakutan kepada kita, wafat su'ul khatimah, sehingga dengannya kita rajin beribadah, agar harapannya ketika beribadah itulah kematian datang menjemput. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.